Shalom, selamat malam keluarga Alika yang dikasihi Tuhan Yesus. Mari kita kembali bersama-sama dan selamat bergabung di dalam ibadah doa malam akhir pekan. Hari ini hari Jumat tanggal 16 April 2021. Puji nama Tuhan, mari kita akan langsung mulai dan terlebih dahulu kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, terima kasih untuk penyertaan-Mu sepanjang hari ini dan sepanjang minggu ini. Kami boleh bekerja, beraktivitas dengan baik, dengan kekuatan dan kesehatan yang daripada-Mu. Terima kasih ya Bapa untuk kasih-Mu yang tidak berkesudahan dan rahmat-Mu yang selalu baru setiap pagi. Pada malam hari ini kami satukan hati kami untuk memuji dan menyembah-Mu dan untuk bersama-sama merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan, Roh Kudus yang bekerja mengurapi setiap kami, sehingga kami sungguh-sungguh boleh menikmati hadirat-Mu, menikmati penyembahan, biar semuanya hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Ampunilah kami, sucikan kami senantiasa, supaya kami boleh dilayakkan untuk menghampiri tahta kasih karunia-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Yesus sumber harapanku, ku
percaya padamu penyelamatku. Walau sekalipun ku berjalan dalam lembah yang gelap, ku tak takut karena Kau besertaku. Walau sekalipun ku berjalan dalam lembah yang gelap, ku tak takut karena Kau besertaku. Hanya dekat kepadamu aku rasakan tenang. Hanya dalam hadirat-Mu ku rasakan damai-Mu. Padamu ku berserah, Yesus sumber harapanku. Ku percaya padamu penyelamatku. Padamu ku berserah, Yesus sumber harapanku. Ku percaya padamu penyelamatku. Padamu ku berserah, Yesus sumber harapanku. Ku percaya padamu penyelamatku. Engkaulah keselamatanku, Yesus Tuhan. Layaknya Kau disembah. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau sumber kehidupan, Engkau sanggup menolong kami. Sebab itu kami berseru padamu saat kami dalam kesesakan. Kami berseru karena kami percaya Engkau sanggup menolong kami, Engkau sanggup menyelamatkan kami. Engkaulah jawaban dalam hidup kami. Kami datang kepadamu, Yesus Tuhan. Haleluya, Engkaulah pengharapan kami, Engkaulah kekuatan kami,
Engkau gunung batu keselamatan kami. Haleluya, 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 haleluya. Engkau yang sanggup menyembuhkan kami, sebab Kau Jehovah Rafa, Allah penyembuhku. Kau Tuhan sanggup memenuhi setiap keperluan kami, karena Engkau Jehovah Jireh, Tuhan yang menyediakan. Kau Tuhan sumber damai sejahtera kami, karena Kau Jehovah Shalom. Kau panji-panji keselamatan kami, Jehovah Nisi. Kau segala-galanya. Sebab itu malam hari ini kami datang kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus jawab dalam hidupku. Yesus jawab yang ku perlu. Pembaptis juru selamatku. Oh, haleluya. Kau perlu. Yesus jawab. Yesus jawab dalam hidupku. Yesus jawab yang ku perlu. Dia jawaban bagi saudara dan saya. Tabib pembaptis juru selamatku. Oh, haleluya. Kau Yesus jawab dalam hidupku. Yesus jawab yang ku perlu. Oh
perlu Engkau Tuhan, penyelamat kami, Sang Juru Selamat kami. Terima kasih untuk malam hari ini kami boleh menikmati hadirat-Mu di tengah-tengah kami, di mana kami berada. Kami percaya Kau hadir, Kau bersama kami, bahkan Kau memeluk kami, menenangkan hati kami. Karena kami tahu Tuhan, Engkaulah sumber damai itu. Terima kasih Bapa. Dan malam hari ini kami mau berbicara Tuhan kepada kami. Kami rindu Tuhan, kami rindu firman-Mu yang akan menuntun kami, yang akan menguatkan kami, yang akan menegur kami bila kami salah, sehingga kami boleh dituntun kepada segala kebenaran-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, dan urapi setiap kami yang akan menerimanya, sehingga kami percaya firman itu akan bekerja dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Ya, shalom, puji Tuhan, keluarga Alika yang dikasih Tuhan. Senang sekali kalau pada kesempatan malam hari ini kita boleh berjumpa kembali di dalam ibadah doa malam. Kami bersama bersyukur senantiasa diberi kesempatan untuk bersama-sama melayani Tuhan. Dan pada malam hari ini kita dikuatkan oleh pujian dan penyembahan yang memberi pesan kepada kita bahwa Yesus itu adalah jawaban. Nah, saudaraku, pada kesempatan malam hari ini kita akan bersama-sama belajar dari firman Tuhan dari kitab Mazmur. Nah, kita tahu kitab Mazmur ini banyak ditulis oleh Raja Daud. Nah, Raja Daud itu dalam perjalanan hidupnya sebagai orang yang dekat dengan Tuhan, sebagai orang yang bagaimana Tuhan melihat hati Daud itu hati yang berkenan kepada Tuhan. Dia bukan berarti tidak mengalami masalah, justru Daud ini mengalami banyak sekali pergumulan, liku-liku kehidupan. Tetapi Daud bisa melalui semua ini dengan baik oleh karena tuntunan dari firman Tuhan. Nah, oleh sebab itu kita ini belajar dari firman Tuhan. Sebab firman ini pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan hidup kita. Di dalam firman Tuhan dalam surat Timotius berkata bahwa segala tulisan yang diilhamkan Allah itu bermanfaat untuk mengajar kita, untuk memperbaiki kelakuan. Nah, saudaraku, oleh sebab itu kita belajar dari kehidupan orang-orang yang hidupnya berkemenangan di dalam firman Tuhan. Kita boleh meneladani apa yang menjadi cara hidup mereka sehingga hidup kita pun berkemenangan. Mari saudaraku, pada malam hari ini kita akan bersama-sama membuka Alkitab kita di dalam kitab Mazmur pasal 86. Saya akan membaca bergantian dengan Bu Eden ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Nanti ayat yang ke-11 saya akan baca bersama-sama dengan Bu Eden. Ya, ayat 1. Judulnya adalah doa minta pertolongan. Ayat 1 dari Mazmur 86. Doa Daud. Sendengkanlah telingamu ya Tuhan, jawablah aku, sebab sengsara dan miskin aku. Peliharalah nyawaku, sebab aku orang yang Kau kasihi. Selamatkanlah hamba-Mu yang percaya kepadamu. Engkau adalah Allahku, kasihanilah aku ya Tuhan, sebab kepadamulah aku berseru sepanjang hari. Buatlah jiwa hamba-Mu bersukacita, sebab kepadamulah ya Tuhan, kuangkat jiwaku. Sebab Engkau ya Tuhan, baik dan suka mengampuni dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Pasanglah telinga kepada doaku ya Tuhan,
dan perhatikanlah suara permohonanku. Pada hari kesesakanku, aku berseru kepadamu, sebab Engkau menjawab aku. Tidak ada seperti Engkau di antara para Allah ya Tuhan, dan tidak ada seperti apa yang Kau buat. Segala bangsa yang Kau jadikan akan datang sujud menyembah kepadamu ya Tuhan, dan akan memuliakan nama-Mu. Sebab Engkau besar dan melakukan keajaiban-keajaiban. Engkau sendiri saja Allah. Tunjukkanlah kepadaku jalan-Mu ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaran-Mu. Bulatkanlah hatiku untuk takut akan nama-Mu. Amin. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa yang kita baca ini adalah doa dari Daud. Nah, Daud dikatakan di sini dia sedang menghadapi tantangan dan pergumulan yang luar biasa. Kalau saudara baca dari ayat yang pertama dari doa Daud ini, dia mengawali dengan kata, "Sendengkanlah telingamu ya Tuhan, jawablah aku, sebab sengsara dan miskin aku." Saudaraku, apa yang menjadi pergumulan Daud pada saat Daud menyampaikan doa ini bukanlah perkara yang mudah. Sebab Daud itu menyampaikan betapa dia menghadapi sengsara, dan tidak hanya sengsara, dia berkata miskin aku, dia berkata demikian. Itulah keadaan yang sedang Daud hadapi. Oleh sebab itu saking dia bergumulnya, dia tidak hanya berdoa kepada Tuhan, tetapi dia minta kepada Tuhan untuk mensendengkan telinga Tuhan kepada doa Daud. Saudara bisa bayangkan kalau sampai ada orang betul-betul sungguh minta diperhatikan, itu artinya dia hendak menyampaikan sesuatu yang sangat-sangat penting. Dan ketika Daud menyampaikan kepada Tuhan, Daud menyampaikannya kepada Tuhan untuk supaya Tuhan betul-betul menyendengkan telinganya kepada Daud, kepada doa Daud. Dan dia berkata bahwa keadaannya sangat sengsara dan miskin pada saat itu. Dan dia kemudian juga mengalami pergumulan, kita bisa membacanya di ayat-ayat berikutnya. Betapa dia bergumul, Alkitab tidak mencatat bahwa apa yang menjadi pergumulan sesungguhnya Daud dari apa yang ditulis dalam Mazmur 86 ini, tetapi kita melihat ada banyak tantangan yang sedang Daud hadapi dalam sepanjang kehidupannya. Dari mulai ketika dia menggembalakan kambing domba, dia harus berhadapan dengan situasi alam yang liar, dan kemudian dia harus menjaga domba-dombanya dengan perlengkapan yang seadanya, sementara dia masih sangat muda. Dan kemudian berlanjut ketika juga dia berhadapan dengan lawan yang jauh lebih besar dari dirinya sendiri, yaitu Goliat. Sementara orang-orang yang lebih sebenarnya mampu dan layak untuk berhadapan dengan Goliat, yaitu para pasukan Israel, justru kabur karena ketakutan. Tetapi Daud yang masih muda dan kemerah-merahan, dia menghadapi Goliat dengan hanya berbekalkan tongkat dan umban batu. Saudara bisa bayangkan itu situasi yang tidak mudah. Kalau kita menghadapi persoalan yang jauh lebih besar dari kemampuan kita, seringkali yang muncul dalam hati kita itu ketakutan dan kekhawatiran. Tetapi Daud bisa melalui semua dengan baik. Ada waktunya dia menghadapi masalah ketika dia kehilangan segala miliknya, yaitu ketika dia berada di Siklak. Dia kehilangan segala miliknya, istrinya dibawa kabur perampok, hartanya juga dibawa kabur. Saudaraku, dirampok habis-habisan. Sementara orang-orang yang mengikuti Daud, mereka menyalahkan Daud dan hendak melempari dia dengan batu. Saat itu saat yang tidak mudah, saat dia mengalami kesulitan, dia mengalami kehilangan, tetapi saat itu juga justru harusnya orang-orang yang mendukung dia, menguatkan dia, justru menyalahkan dia, bahkan hendak melempari dia dengan batu. Saudara, ada banyak kali Daud mengalami tantangan dan pergumulan. Tetapi saudaraku, apa yang ditulis dalam Mazmur 86 ini menjadi petunjuk bagi kita bagaimana Daud bisa melalui semuanya dengan baik. Ayat yang kedua dikatakan, peliharalah nyawaku sebab aku orang yang kau kasih.
selamatkanlah hamba-Mu yang percaya kepadamu. Apa yang menjadi inti kekuatan dari Daud ketika dia menghadapi pergumulan adalah karena dia percaya kepada Tuhan. Dari kepercayaannya kepada Tuhan itulah apa yang menjadi solusi dari setiap tantangan yang Daud hadapi. Dia lebih dahulu datang kepada Tuhan. Dia berseru kepada Tuhan sepanjang hari, ayat yang ketiga mengatakan demikian. Dan ayat yang keempat dikatakan, sebab kepadamulah ya Tuhan ku angkat jiwaku. Dia mengarahkan apa yang menjadi pikiran, kehendak dan perasaannya dalam jiwanya itu kepada Tuhan. Bukan kepada kekuatannya sendiri, bukan kepada kekuatan kehebatan senjata yang dia punya, bukan kepada kepandaiannya atau pengalamannya, tetapi kepada Tuhan. Nah, ini yang menjadi pesan penting buat kita. Oleh sebab itu, ayat yang menjadi ayat pokok dari bacaan kita pada malam hari ini ada di ayat yang ke-7. Di situ dikatakan bahwa pada hari kesesakanku aku berseru kepadamu sebab engkau menjawab aku. Nah, saudaraku, ayat ini luar biasa. Dikatakan bahwa Daud begitu yakin kepada Tuhan. Dia berkata, pada hari kesesakanku aku berseru kepadamu. Daud tidak kemudian tinggal dalam ketakutan dan kekhawatiran dalam segala kelemahan dan keterbatasannya, tetapi dia memilih untuk berseru kepada Tuhan. Saudaraku, pada saat saudara mengalami mungkin keadaan seperti yang Daud alami, mengalami kesesakan, mengalami sengsara, mengalami pergumulan akan kebutuhan hidup, apa yang saudara lakukan? Nah, kita melihat Daud bagaimana dia mengarahkan jiwanya untuk percaya kepada Tuhan dan juga dia berseru kepada Tuhan. Dan kemudian Daud berkata, sebab engkau menjawab aku. Saudaraku, ayat ini menarik sekali karena di situ tidak mengatakan bahwa Daud seperti mengharapkan Tuhan menjawab dia, tetapi dia yakin. Tidak sekedar dia berharap kepada Tuhan, tapi dia yakin. Kalau orang berharap itu bisa ya terjadi, bisa tidak. Tapi kalau dia yakin, dia meyakini bahwa yang dia sampaikan itu pasti terjadi. Nah, inilah yang menjadi keputusan hidup Daud. Ketika dia menghadapi kesesakan, ketika dia menghadapi pergumulan, dia berseru kepada Tuhan dengan keyakinan, bukan sekedar pengharapan. Nah, ini menarik sekali ya saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Ya, kadangkala manusiawi kita ini seperti hanya dalam tahap pengharapan saja. Berharap antara ya percaya bisa dapat, antara juga ragu-ragu. Nah, saudaraku, tetapi Daud tidak. Dia yakin, sebab itu di ayat yang ke-7 dikatakan, pada hari kesesakanku aku berseru kepadamu sebab engkau menjawab aku. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kemudian apa yang terjadi ketika Daud menyampaikan doa seruannya kepada Tuhan? Kita tahu Tuhan menjawab apa yang menjadi pergumulan Daud dengan kemenangan demi kemenangan. Saat dia menghadapi lawan-lawan di alam liar, di mana dia menjaga kawanan kambing dombanya, dia bisa mengatasi semua dengan baik. Dia bisa hadapi binatang-binatang liar yang mengincar domba-dombanya, yang membahayakan nyawanya. Kemudian ketika dia berhadapan dengan Goliat, dia hanya pakai tongkat. Bahkan Goliat pun menertawakan dan menghina dan mengolok-olok Daud. Dia berkata, anjingkah aku sampai kamu menghadapi aku dengan tongkat? Goliat berkata demikian. Goliat belum tahu bahwa sebenarnya yang beserta dengan Daud bukan Daud sendirian, tapi ada Tuhan yang menyertai Daud. Dan hanya cukup dengan umban batu, satu kali lempar, Goliat itu bisa dikalahkan. Saudaraku, dari sini kita belajar ya bahwa Tuhan kita seperti kata Efesus 3 ayat 20. Tuhan itu dapat melakukan jauh lebih banyak dari apa yang kita pikirkan dan doakan, seperti dari ternyata kuasa yang bekerja di dalam kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Daud percaya bahwa Tuhan itu sanggup menolong dia. Tuhan itu sanggup melakukan perkara jauh lebih banyak. Dia tidak memandang tongkat yang dia pegang atau hanya umban batu yang dia pegang, tetapi dia mengarahkan jiwanya kepada Tuhan.
Tuhan sumber pertolongan, dia gunung batu keselamatan, dia hadapi lawan yang jauh lebih besar dan dia menang. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saat-saat kita mengalami pergumulan, mari kita belajar seperti Daud. Untuk kita belajar mengarahkan hati dan jiwa kita kepada Tuhan. Untuk tidak sekedar kita berdoa dengan setengah yakin, setengah tidak, hanya punya harapan saja, tapi berdoalah dengan yakin dan percaya bahwa Tuhan itu sanggup menolong kita. Nah, kadangkala saudaraku, jawaban Tuhan itu tidak seperti yang kita pikirkan. Tetapi percayalah bahwa Tuhan itu dapat melakukan jauh lebih banyak. Tuhan itu Bapa yang baik. Tuhan itu dapat memberkati kita jauh lebih banyak dari apa yang kita perkirakan, berkat yang akan kita terima dari Tuhan. Tuhan bisa memberikan lebih banyak. Firman Tuhan berkata, Tuhan itu kita kenal sebagai Bapa yang baik. Kalau Bapa dunia tahu memberikan yang terbaik buat anak-anaknya, apalagi Bapa di surga. Saudaraku, saya mau cerita, saya punya ayah yang sangat mengasihi saya. Satu kali ketika saya masih SD, saya melihat teman-teman saya, mereka punya jam tangan arloji. Nah, jam tangannya itu jam tangan yang digital, di mana jamnya ada game sepak bolanya. Kebetulan saya suka sekali bermain sepak bola. Lalu kemudian tiba waktunya saya ulang tahun. Dan kemudian sebelum ulang tahun saya berkata kepada ayah saya, kalau boleh saya bisa punya jam tangan. Saya lihat teman-teman saya punya jam tangan yang bagus. Nah, kemudian saudaraku, ketika saya ulang tahun, saya mendapat kado dari ayah saya. Ketika saya buka kadonya, saya lihat sebuah jam tangan. Tetapi jam tangan itu tidak seperti yang saya inginkan. Jam tangan itu adalah jam tangan dengan strip logam yang warnanya seperti warna gold. Ya bagi saya sebagai anak-anak mungkin kurang cocok bagi saya untuk pakai jam tangan begitu. Saya lebih pengen jam yang bisa ada game permainannya seperti punya teman saya tadi. Lalu saya berkata kepada ayah saya tidak mau pakai jam ini. Nah terus gimana? Kalau bisa ditukar dengan jam yang digital, begitu. Ayah saya berkata, ini lebih bagus, ini bisa lebih tahan lama dan lebih awet, lebih bermerek daripada jam yang digital. Tetapi saya karena saya masih anak-anak, saya tidak tahu dan saya hanya tahunya lebih banyak ke bermain. Saya berkata kepada ayah saya tidak mau pakai, saya mau ini ditukar. Kemudian saya diajak ayah saya ke toko jam tempat ayah saya membeli jam tadi. Lalu kemudian ayah saya menunjukkan jam tangan yang ada dijual di toko itu dan kemudian saya melihat sebuah jam digital di situ. Lalu saya berkata, saya pilih ini. Sudah tahu ketika kemudian ditukar, ayah saya berkata, ini gimana? Ditukar boleh? Sama tokonya berkata, oh ya boleh Pak. Nah terus saya gimana, enggak nambah? Ya enggak usah nambah Pak, karena jam yang Bapak beli itu harganya jauh lebih mahal daripada jam digital ini. Ya. Nah kemudian ayah saya kemudian, ya sudah, karena ini kemauan anak saya, jamnya ditukar. Dan ayah saya juga tidak dapat uang kembalian dari jam yang ditukar tadi, walaupun nilainya jauh lebih mahal. Saya pakai jam digital. Nah sekian lama saya pakai, kemudian saya bertumbuh remaja dan sebagainya, kemudian bertumbuh pemuda. Setelah itu baru kemudian saya sadari, ya setelah saya lihat jam tangan saya sudah tidak layak dipakai lagi karena itu jam tangan anak-anak. Nah ketika saya kemudian teringat-ingat waktu saya ulang tahun jam tangan diberi oleh ayah saya tadi, saya mulai kepikir andaikan saya punya jam itu sekarang saya masih bisa pakai saat ini, itu jamnya up to date juga masihan sampai dengan hari ini. Saya baru menyesal di kemudian hari, betapa kemudian bahwa ayah saya memberikan jauh lebih banyak dari apa yang saya minta dan butuhkan sebetulnya. Jauh lebih punya waktu masa pakai lebih lama, modelnya bisa dipakai sampai saya lebih dewasa lagi. Nah saudaraku, dengan daya tahan yang lebih lama juga, harganya juga lebih mahal. Tetapi karena ketidaktahuan saya pikir saya mau yang saya inginkan waktu itu.
Nah, dari sini kita belajar sebenarnya, kadangkala kita mungkin tidak melihat jawaban dari seruan kita seperti yang kita mau. Tetapi kita sebenarnya tidak melihat bahwa tangan Tuhan itu bekerja mengerjakan jauh lebih baik dari apa yang kita pikirkan sebenarnya. Nah, saudaraku, kadangkala orang kemudian merasa Tuhan tidak menjawab doanya karena dia mengukur jawaban doanya itu apa yang menjadi kenyataan hidupnya seperti yang dia harapkan dalam jawaban doanya yang dia sampaikan kepada Tuhan. Padahal kalau dia mau belajar bersyukur, belajar menerima, belajar percaya kepada Tuhan, belajar menantikan waktunya Tuhan, maka Tuhan itu sebenarnya memberikan jauh lebih banyak dari apa yang kita sanggup pikirkan dan doakan. Nah, saudaraku, pada kesempatan malam hari ini kita melihat di ayat yang ke-10 apa yang kemudian dikatakan oleh Daud. Sebab engkau besar dan melakukan keajaiban-keajaiban. Saudaraku, luar biasa, Daud berkata, sebab engkau besar. Perhatikan dari awal dia berkata, dia sengsara, dia miskin, dia penuh dengan pergumulan, dia menderita, dia dalam kesesakan. Tetapi ketika dia berseru dengan keyakinan, firman Tuhan berkata, Tuhan melakukan perkara yang besar dan ajaib. Saudaraku, luar biasa, tidak hanya satu kali ajaib, tapi Daud mengatakan keajaiban-keajaiban. Saudaraku, Tuhan itu menolong kita tidak hanya cukup satu kali kita punya kesaksian, tapi sampai kapanpun juga sampai kesudahan zaman. Firman-Nya berkata, Tuhan tidak pernah sekalipun meninggalkan dan membiarkan kita. Dia menyertai kita dengan kasih dan kuasa-Nya. Bahwa dia turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Dari segala yang baik Tuhan janjikan, tidak ada yang tidak tergenapi. Semuanya terpenuhi, kata firman Tuhan demikian. Dan firman itu ya dan amin. Dan kita melihat dari kehidupan Daud, bagaimana dia berkemenangan. Walaupun mungkin dia tidak memiliki sesuatu yang ideal untuk menghadapi tantangan pergumulan hidupnya. Dia tidak memiliki senjata yang lengkap saat menghadapi Goliat, tapi dia bisa menang. Kita bisa belajar dalam tokoh-tokoh firman Tuhan yang lain. Kenapa kok Daniel harus masuk ke gua singa? Kenapa kok dia tidak dilepaskan, tidak harus masuk gua singa? Tetapi ketika justru dia masuk ke gua singa, singanya tidak bisa menerkam dia. Mulutnya dikatupkan oleh Tuhan. Dan dia bisa melewati tantangan dan pergumulan dengan baik. Dan ketika justru lawan-lawannya dimasukkan gantian ke dalam lubang singa, lawan-lawannya binasa, mati, diterkam oleh singa. Kenapa Lazarus harus mati? Kenapa sepertinya Tuhan terlambat menolong? Sebenarnya bukan Tuhan terlambat menolong, tapi Tuhan punya cara yang jauh lebih besar untuk menolong kita. Bagian kita sebenarnya sederhana, tetap percaya. Kadang kita ini tidak mau untuk tetap percaya, melakukan bagian yang sederhana yang harus kita lakukan. Sebab untuk mengerjakan perkara mujizat itu pekerjaannya Tuhan. Bagian kita percaya, berseru dengan yakin. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ayat yang ke-11, inilah yang membuat Daud berbeda dengan orang-orang Israel yang lain. Ketika dia berseru kepada Tuhan, dia tidak berseru sekedar hanya minta mujizat. Ayat yang ke-11 dikatakan, tunjukkanlah kepadaku jalan-Mu ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaran-Mu. Bulatkanlah hatiku untuk takut akan nama-Mu. Saudaraku, Daud tidak hanya berkata, Tuhan tunjukkanlah aku mujizat-Mu. Bukankah kita lebih suka, Tuhan berikan mujizat-Mu, berikan mujizat-Mu. Tapi untuk mengikuti jalan Tuhan kadang kita tidak mau. Tapi beda dengan Daud. Bagaimana Daud menjadi orang yang berkemenangan? Karena dia kenal jalan-jalannya Tuhan. Dia berkata kepada Tuhan, tidak, tunjukkanlah kepadaku mujizat-Mu. Tetapi dia berkata, tunjukkanlah kepadaku jalan-Mu. Kita tahu jalan Tuhan. Kita diajar mengandalkan Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan.
Berkatilah orang yang menaruh harapannya kepada Tuhan, yang kesukaannya firman Tuhan. Ya saudaraku, kita belajar firman Tuhan berkata mengucap syukurlah dalam segala hal. Itu jalan Tuhan buat kita sebenarnya. Tapi kadang kita enggan. Tetapi Daud tidak demikian. Daud belajar jalannya Tuhan. Dia berkata, tunjukkanlah kepadaku jalanmu, supaya aku hidup menurut kebenaranmu. Sebenarnya kalau kita hidup dalam jalannya Tuhan, pasti kita akan melihat karya mujizat Tuhan dinyatakan. Mari pada kesempatan malam hari ini, janganlah hidup hanya sekedar minta harapan kita dijawab oleh Tuhan. Tapi yakinlah bahwa Tuhan dapat melakukan jauh lebih banyak dari apa yang sanggup kita pikirkan dan doakan sekalipun. Kiranya renungan pada malam hari ini boleh menguatkan dan memberkati kita semuanya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan sama-sama berdoa, Bapak Ibu. Barangkali di antara Bapak Ibu ada yang saat ini mengalami kesesakan, mengalami pergumulan, Bapak Ibu mengalami permasalahan yang mungkin rasanya berat. Dan saudara mungkin berkata, saya butuh mujizat Tuhan. Saudaraku, malam hari ini jangan lebih dahulu minta mujizat Tuhan, tapi mintalah tunjukkan jalanmu ya Tuhan kepadaku, seperti Daud. Maka ketika kita kemudian hidup menurut kebenarannya, maka kita akan mengalami mujizat demi mujizat. Kadangkala apa yang kita pikirkan itu hal yang justru bagi Tuhan itu jauh levelnya. Solusi-solusi menurut pikiran kita itu ternyata begitu sederhana, begitu rendah dibandingkan dengan hikmat Tuhan. Mari belajar andalkan Tuhan, nantikan Tuhan, percayalah kepada Tuhan, bahwa Tuhan memberikan jalan keluar lebih luar biasa, tepat pada waktunya. Nah saudaraku, pada malam hari ini kalau saudara mengalami demikian, saudara bisa taruh tangan kananmu di dadamu, kami akan berdoa buat saudara. Mari kita berdoa bersama-sama. Ya Tuhan kami Yesus Kristus, Engkaulah jawaban hidup kami. Amin. Engkau jawaban dari setiap tantangan dan pergumulan hidup kami. Amin. Dan ketika Engkau di atas kayu salib, Engkau menanggung segala kelemahan kami, Engkau menanggung segala kesengsaraan kami, dan Engkau berkata sudah selesai. Itu artinya bahwa di dalam Engkau tidak ada persoalan hidup kami yang tidak bisa diselesaikan. Bersama dengan Engkau tidak ada yang sukar. Amin. Bersama dengan Tuhan Yesus ada jalan keluar. Amin. Kami berdoa untuk setiap saudara kami yang malam hari ini menaruh tangannya di dada mereka sebagai penyataan bukan sekedar berharap-harap cemas akan pertolongan-Mu, tetapi mereka betul-betul yakin bahwa Engkau Tuhan sanggup melakukan jauh lebih banyak kebaikan, kebajikan, kemurahan terjadi dalam setiap kehidupan anak-anak-Mu ini dari sekedar apa yang kami sanggup doakan dan pikirkan. Seperti yang ternyata kuasa yang bekerja di dalam kami, kuasa Roh Kudus-Mu, kuasa pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Terima kasih ya Tuhan. Berkatilah setiap rumah tangga, ikat dengan tali kasih-Mu yang mempersatukan ya Tuhan. Dan juga Tuhan kiranya memberkati setiap usaha pekerjaan, sehingga kami semuanya anak-anak-Mu terpelihara sempurna di dalam kasih, anugerah dan kemurahan-Mu. Dimanapun kami berada, sanak keluarga kami berada, kiranya Tuhan memberkati, menyertai dan menuntun kami sehingga terus kami bertumbuh di dalam jalan kebenaran firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa negara kami Indonesia, kota-kota di dalamnya. Kalau kami mendengar berita hari-hari ini ada yang mengalami musibah, kami berdoa mohon belas kasihan Tuhan, sehingga saudara-saudara kami yang saat ini mengalami kesusahan, mereka pun beroleh pertolongan tepat pada waktunya, beroleh penghiburan, beroleh kekuatan baru menghadapi pergumulan-pergumulan yang ada. Tuhan kiranya menolong dan memulihkan saudara-saudara kami, dan juga Tuhan menolong, memberikan uluran tangan-Mu melalui saudara-saudara kami yang menolong, menyertai, memberikan bantuan untuk saudara-saudara kami mengalami kesulitan, baik yang ada di NTT, baik yang ada di daerah-daerah lain yang mungkin tidak kami sebut satu persatu, tapi Engkau, kami percaya Tuhan Maha Tahu. Amen. Dan Tuhan Maha Pengasih, menolong dan memberkati anak-anak-Mu. Terima kasih ya Tuhan.
Terima kasih, kami bersyukur untuk malam hari ini. Inilah doa permohonan kami dalam segala keterbatasan doa yang kami ucapkan. Tapi Engkau Tuhan menilik setiap hati. Bahkan kalau di antara kami malam hari ini ada yang mengalami kelemahan tubuh, sakit penyakit, kami percaya bahwa oleh kuasa bilur-bilur-Mu Yesus, Engkau sudah menyembuhkan kami anak-anak-Mu. Dan bahwa Engkau memberikan kami kekuatan baru oleh hati yang gembira sebagai obat yang manjur. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur buat segala berkat-Mu. Malam hari ini kami mau beristirahat. Kiranya berkat Tuhan menyertai kami semuanya. Kiranya berkat dari Allah Bapa, kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta penyertaan yang sempurna dari Roh Kudus turun memenuhi hidup kita semuanya malam hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang dengan iman percaya menerima berkat Tuhan, kita aminkan sama-sama. Amin. Tuhan Yesus memberkati.